Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Fitri Ramayani Dongoran sebagai moderator. Saya Alvina Duyanti. Saya Dinda Tonga. Saya Gwanti Mulyani Utari. Saya Alif Padani. Saya Ernadia. Saya Arman Parabi. Saya Bahri Ramadan Hasibuan. Akan mempresentasikan tentang hasil olahan minyak bumi, dampak positif negatif minyak bumi, dan alternatif jika minyak bumi habis. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hasil pengolahan minyak bumi. Hasil dari pengolahan minyak bumi ialah yang pertama LPG (Liquid Pressure Gas). Adalah bahan bakar gas yang dipakai di rumah tangga, restoran, dan kantor. Merupakan bahan bakar gas yang bersih dan praktis. Sejenis bahan bakar gas yang juga digunakan untuk kendaraan disebut dengan BBG, dan ada juga yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk disebut dengan LNG atau Liquid Natural Gas. Dan yang kedua adalah aspal. Aspal yang dihasilkan dari residu minyak bumi jenis tertentu digunakan untuk jalan dan untuk campuran industri atap bangunan. 3. Gasolin adalah BBM yang dibutuhkan hampir 45% total produk minyak bumi diupayakan menjadi BBM ini. Produk ini kebanyakan berasal dari proses sekunder karena disarankan angka oktannya harus tinggi. BBM ini di Indonesia disebut premium, super atau benzoli. Penggunaan untuk kendaraan penumpang, motor, dan pesawat terbang yang tidak bermesin jet. Yang keempat, bensin atau petrol. Komponen utama yang terdapat pada bensin ialah oktana dan enhektana. Sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, kualitas bensin ditentukan oleh karakter jumlah oktan. Bilangan oktan pada bensin menunjukkan seberapa besar tenaga yang diberikan terhadap mesin sebelum mesin tersebut terbakar habis, serta mewakili karakteristik anti-knocking atau ketukan yang terjadi pada mesin. Jadi, semakin tinggi jumlah oktan, maka semakin tinggi juga kualitas bensin tersebut. 5. Solar. Solar didapat dari proses destilasi pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius, di mana titik nyalanya berada di antara 40 sampai 100 derajat Celcius. Kualitas solar berdasarkan dari aspek pembakarannya, kekentalannya, kandungan sulfurnya, dan kestabilannya apabila disimpan dalam jangka waktu yang lama. Materi yang kedua yaitu dampak positif negatif dari pengolahan minyak bumi. Dampak dari pengolahan minyak bumi. Dampak positif dari pengolahan minyak bumi. 1. Sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. 2. Digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku chemical lainnya. 3. Residu dari proses pengolahannya atau aspal dapat dijadikan sebagai perangkat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. 4. Penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruhnya sangat besar. Sedangkan dampak negatif dari pengolahan minyak bumi yaitu 1. Gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan gas karbon monoksida atau CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam ini menyebabkan sedikit penggunaan dari sumber daya alam yang terbarukan. Yang ketiga, gas hidrogen sulfida atau H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. 4. Dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak. Materi yang ketiga yaitu alternatif jika minyak bumi habis. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini, ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika ya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran.
Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa minyak di bumi ini semakin hari semakin menipis, di mana penggunaannya semakin meningkat. Di sini kami akan menjelaskan beberapa alternatif jika minyak bumi habis. Yang pertama yaitu menggunakan panas matahari, di mana panas matahari bisa diubah menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Yang kedua yaitu angin. Angin yang bergerak bisa menghasilkan energi kinetik dan mampu diubah menjadi energi mekanik yang dihubungkan langsung ke mesin generator untuk menghasilkan energi listrik. Adapun yang ketiga, air sungai yang mengalir jika dibendung lalu diarahkan menggunakan pipa menuju turbin yang mampu menyimpan dan memberikan listrik. Yang keempat, biomasa. Biomasa hasil pengolahannya dapat menciptakan gas yang disebut sebagai biogas yang mampu menghasilkan listrik. Yang kelima, panas bumi. Panas bumi merupakan energi alternatif ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menghasilkan listrik. Yang keenam, gelombang laut. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusakkan lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga, kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Sekian persentase dari kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.